Wahai Amirul Mukminin, ayat ini mengisyaratkan tentang ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh, kenapa maknanya bisa seperti itu? Iya, kata Ibnu Abbas, kalau Islam sudah sempurna dan orang-orang banyak yang masuk Islam, berarti tugas Nabi sudah selesai belum? Tugas Nabi sudah selesai. Kalau tugas Nabi di dunia sudah selesai, maka sebentar lagi beliau akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau akan wafat. Abdullah bin Abbas ini ulamanya para sahabat, Pak. Orang-orang kalau mau nanya satu permasalahan, salah satunya adalah kepada Abdullah bin Abbas. Karena Abdullah bin Abbas ini waktu kecil pernah didoain Nabi. Beliau ini kan lahirnya 3 tahun sebelum hijrah. Jadi ketika Nabi wafat, maka usia beliau baru 13 tahun. Nah, beliau ini semasa kecilnya pernah didoain oleh Nabi, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah dia agama dan fahamkanlah terhadap makna-makna ayat Al-Qur'an. Maka ketika dewasa, betul anak ini menjadi seorang ulama. Bahkan ulama yang pemahamannya itu beda dengan pemahaman ulama-ulama yang lainnya. Makanya Pak, kalau punya anak, bawa ke ulama, bawa ke kiai, minta tahdik dan minta doa. Bisa jadi dengan sebab doa itu anak bapak menjadi anak soleh dan menjadi alim ulama. Seperti Abdullah bin Abbas yang didoakan oleh Nabi. Betul Pak, ketika beliau beranjak dewasa, keilmuan beliau itu sudah beda dengan para ulama-ulama yang lainnya. Satu ketika ada cerita seperti ini dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan hadis-hadis sahih yang lain. Ada kisah tentang Ibnu Abbas seperti ini. Ibnu Abbas ketika itu masih kecil, ya, bukan kecil sih sebetulnya, masih tergolong anak muda belia. Satu ketika Umar bin Khattab memanggil Ibnu Abbas untuk duduk bareng bersama para sepuh, para ulama yang lainnya. Untuk apa? Untuk mengetes keilmuan anak muda ini. Dan Umar bin Khattab ingin memperlihatkan ini anak muda umurnya doang, tapi ilmunya lebih dari kita semua. Akhirnya dipanggil, "Hai Abdullah bin Abbas, masuk sini." Maka ulama-ulama yang hadir protes, "Wahai Amirul Mukminin, ini anak kecil seusia anak saya. Kenapa diikut sertakan duduk bersama kita?" Kemudian kata Umar bin Khattab, "Wahai para sepuh, para tokoh, kalian lihat saja nanti ilmunya. Saya kasih pertanyaan kepada kalian semua. Apa makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwab." Kemudian para tokoh semuanya mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, ini ayat tentang kabar gembira. Orang-orang masuk Islam, kemudian kita diperintahkan untuk bersyukur dan bertasbih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Jadi semuanya, Pak, ketika mendengar makna ayat ini semuanya senang, bahagia. Kecuali Ibnu Abbas dan Umar bin Khattab. Ibnu Abbas dan Umar bin Khattab mendengar ayat ini nggak senang, Pak. Maka Umar bertanya, "Wahai Ibnu Abbas, apa makna ayat ini?" Saat yang lain sudah menjawab, maka terakhir, "Hai anak muda, jawab, apa makna ayat ini?" Apa kata Abdullah bin Abbas? "Wahai Amirul Mukminin, ayat ini mengisyaratkan tentang ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Loh, kenapa maknanya bisa seperti
Abbas, kalau Islam sudah sempurna dan orang-orang banyak yang masuk Islam, berarti tugas Nabi sudah selesai belum? Tugas Nabi sudah selesai. Kalau tugas Nabi di dunia sudah selesai, maka sebentar lagi beliau akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau akan wafat. Maka Pak Ibnu Abbas nangis, Umar bin Khattab nangis, dan orang-orang semuanya nangis. Nah, kata Umar bin Khattab, wahai para tokoh, lihat ilmu anak ini. Dia bisa menembus dohir lafaz Al-Quran. Dia bisa mengambil isyarat-isyarat tersembunyi dalam Al-Quran. Maka dalam kajian Al-Quran ini disebut dengan tafsir isyari. Jadi tafsir isyari ini tafsir yang hanya bisa diambil oleh orang-orang yang memiliki keilmuan yang sangat dalam dan spiritual yang sangat tinggi. Ini gak bisa diambil oleh sembarang ulama. Nah, inilah bedanya ilmu Abdullah bin Abbas dengan ulama-ulama yang lainnya di zaman mereka. Jadi kajian tafsir isyari terus dikembangkan sampai sekarang, Pak ya. Jadi Al-Quran itu memang luar biasa, ditafsirkan sampai sekarang itu tidak ada hadisnya, apalagi penafsiran dengan metode tafsir isyari tersebut. Nah, inilah cikal bakal kajian tafsir isyari dalam dunia Al-Quran, ya, yaitu penafsiran Ibnu Abbas terhadap surat An-Nasr. Nah, itulah Ibnu Abbas, yaitu sahabat, seorang ulama yang memiliki ilmu beda dengan sahabat-sahabat yang lain.